Swastiastu. Perkenalkan, saya Eri Trisna Nurhayana, Kepala Sekolah di SD Negeri 10 Dampuri. Pada kesempatan ini, saya berbagi praktik baik tentang bagaimana penerapan atau implementasi pembelajaran berdiferensiasi baik di intrakurikuler maupun di ekstrakurikuler di SD Negeri 10 Dampuri. Kepala sekolah harus memiliki kompetensi untuk memahami, mengelola, ataupun sebagai manajerial di sekolah tersebut agar keberlangsungan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berbekal pengetahuan, pengalaman, saya selaku pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 1 Kota Denpasar dan saat ini juga sebagai fasilitator Angkatan 5 dan CGP Rekognisi Angkatan 5, saya mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dengan melibatkan para guru, siswa, orang tua maupun pemangku kepentingan. Adapun program yang saya lakukan adalah dengan menerapkan langkah-langkah yaitu SIDIA. SIDIA adalah akronim dari siapkan, dampingi, dan apresiasi. Pada tahap siapkan, saya bersama guru melakukan koordinasi, mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, seperti bagaimana merancang pembelajaran, bagaimana melakukan pemetaan minat bakat siswa, dan bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Pada tahap ini juga, saya memilih salah satu guru sebagai model, sebagai contoh awal bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Model yang dilakukan, kemudian direkam, lalu diunggah di YouTube. Ini adalah salah satu cara bagaimana guru-guru yang lain dapat belajar dari contoh. Selain itu, di tahap ini pula, saya bersama teman-teman, bersama rekan-rekan guru, memetakan aset, memetakan potensi yang diperlukan untuk menunjang untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi baik di intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kedua, yaitu dampingi. Pendampingan dilakukan itu mulai dari proses pembuatan atau penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran hingga implementasi di kelas. Pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, saya bersama rekan-rekan guru melakukan diskusi bersama tentang bagaimana menentukan kebutuhan murid, kebutuhan gaya belajar murid yang meliputi auditori, visual, dan kinestetik. Setelah itu, di dalam pembelajaran juga diintegrasikan proyek-proyek yang bisa mereka apresiasi nanti ketika ada kegiatan di jeda semester. Pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya mendampingi guru. Dalam proses pendampingan tersebut, aktivitas pembelajaran direkam. Dengan harapan, hasil rekaman dapat menjadi bahan refleksi bagi kita untuk menentukan hal yang baik, hal yang belum baik, sehingga menjadi acuan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Dengan kemarin kegiatan pembelajarannya, yang pertama itu ada beberapa catatan. Sebenarnya sih secara umum bagus sih. Mohon bimbingannya. Yang pertama yang sangat suka ketika ogo-ogo itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah itu kan menceritakan tentang Gunung Biwi Mayulingu. Iya, Biwi Mayulingu. Nah kemudian yang perlu ditingkatkan lagi kemarin itu adalah hilangkan kebiasaan anak-anak kita akan ke gitu. Nanti mereka bisa mengalihkan dengan yang lain ke peken. Langsung kita akan belajar tentang ini, langsung disebutkan lalu topiknya itu. Jadi tidak perlu dijeda di antara anak-anak pagi ini siapa yang sudah sarapan misalnya, kita harus bersyukur kepada Tuhan gitu kan. Tapi biar jawabnya cepat gitu. Nanti tuyul gitu nanti kan anaknya sangat berpengaruh itu terkait dengan pendampingan. Kemudian ketika slide itu disajikan, ketika slide itu disajikan kan ada kemarin 5 krune tuh, 5 krune. Setiap satu krune selesai, pause ya. Pause, jelaskan ya. Tahap
ketiga yaitu apresiasi. Kegiatan apresiasi dilakukan pada waktu tersendiri dengan mengambil jeda semester. Jeda semester merupakan ajang apresiasi, ajang bagi anak-anak untuk menampilkan kreativitas, menampilkan proyek-proyek yang sudah dikerjakan selama pembelajaran. Tidak hanya di kegiatan intrakurikuler, di kegiatan ekstrakurikuler pun menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pada semester awal dilakukan pemetaan aset, pemetaan minat dan bakat siswa. Dari hasil pemetaan minat bahwa anak-anak di SD 10 Daupuri terdapat beberapa ekstra seperti catur, futsal, lukis, menari, dan pickleball. Hasil-hasil latihan mereka ditampilkan pada ajang apresiasi, yaitu di kegiatan jeda semester. Yang berarti yang upaya-upaya untuk meningkatkan keberlangsungan program terus dilakukan. Kolaborasi baik dengan guru, siswa, pengawas, komite harus tetap dilakukan. Keterlibatan semua pihak inilah yang mendukung keberlangsungan program dan menjaga ekosistem sekolah agar berjalan kondusif. Adanya pembelajaran berdiferensiasi, siswa saya bisa tahu gaya belajarnya di mana, apakah auditori, visual, maupun kinestetik. Dan itu terbukti Bapak Ibu, pada saat pelaksanaan jeda penilaian tengah semester, siswa-siswa kami mampu menunjukkan bakat mereka. Ada yang menari, ada yang menyanyi, dan lain sebagainya. Itu salah satu bukti bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang kami terapkan di SD Negeri 10 Daupuri besar sekali dampaknya terhadap kelangsungan proses pembelajaran di sekolah kami. Sebagai penutup, upaya perbaikan yang saya lakukan ini melalui langkah-langkah Sidya semoga dapat memberi manfaat dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Semoga. Om Santi 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 Om.